perkuliahan kita di pagi hari ini. Sebelum saya masuk memberikan materi, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Bagi nama-nama yang disebutkan, mohon harap bersuara. Evi Rufiani, Indah Aneria, ya, Lisnawati, Ismayani, Rubema Darweti, Yayan Sundari, Umadani, dan Muhammad Zaini. Hari ini hadir semua ya. Baiklah, sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran untuk mata kuliah kita hari ini adalah mata kuliah hukum perdata ya. Jadi capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu merumuskan ide secara logis ya, kritis dan argumentatif di bidang hukum positif Indonesia ya, serta mengkomunikasikannya secara lisan ataupun tulisan dalam lingkup akademik ya. Nah, itu yang capaian pembelajaran yang pertama. Dan yang capaian pembelajaran yang kedua yaitu mahasiswa memahami ya atau menguasai konsep umum pengetahuan hukum perdata ya. Perbandingan hukum perdata dengan hukum-hukum lainnya seperti hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara agar mahasiswa memahami hukum secara kontekstual, sistematis, dan utuh. Nah, itu adalah capaian pembelajaran yang akan kita di dalam mata kuliah hukum perdata ini. Ya, materi yang akan saya bahas hari ini yaitu tentang ruang lingkup hukum perdata. Ya, ruang lingkup hukum perdata meliputi apa saja? Ya, yang pertama istilah dan pengertian hukum perdata. Yang kedua sejarah hukum perdata. Dan yang ketiga sumber-sumber hukum perdata. Dan selanjutnya kita mulai dari istilah dan pengertian hukum perdata ya. Nah, istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh seorang Profesor Joyo Diguno ya, Profesor Joyo Diguno, yang mana sebagai istilah hukum perdata ini sebagai terjemahan dari kata atau bahasa Belanda ya, yang artinya burgerlijk ya. Jadi istilah hukum perdata itu berasal dari terjemahan Belanda yaitu burgerlijk. Ini adalah hukum dan burgerlijk ini adalah perdata. Jadi kalau digabung jadi hukum perdata. Itu istilah hukum perdatanya ya. Nah, selain istilah hukum perdata, sinonim dari hukum perdata itu adalah civil re, ya, civil re, dan privat re, ya, privat re. Jadi sinonim dari hukum perdata itu adalah civil re dan privat re, ya. Nah, ini sinonimnya. Kemudian kalau dilihat dari ruang lingkupnya, ya, ruang lingkupnya, istilah hukum perdata dalam arti luas, ya, meliputi hukum materi, hukum privat material, ya. Jadi ruang lingkup hukum perdata, istilah hukum perdata itu dalam arti luas meliputi hukum material privat, ya. Hukum privat material ya, yang yaitu segala pokok hukum yang mengatur kepentingan seseorang. Jadi hukum privat material yaitu segala pokok hukum yang mengatur kepentingan seseorang, perseorangan. Yaitu kalau istilah hukum istilah hukum perdata dalam arti luas. Sedangkan istilah hukum
perdata dalam arti sempit yaitu sebagai lawan dari hukum dagang, ya. Jadi istilah hukum perdata dalam arti sempit yaitu sebagai lawan dari hukum dagang. Nah, itu ya. Selanjutnya pengertian atau definisi dari hukum perdata. Nah, apa itu hukum perdata? Ada yang tahu hukum perdata itu apa? Jadi hukum perdata secara umum ya. Hukum perdata secara umum yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara perseorangan dan atau badan hukum yang bersifat privat dan sipil, ya. Nah, hukum ini berisi ketentuan tentang hak dan kewajiban, ya. Jadi hukum perdata ini berisi ketentuan hak dan kewajiban antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya contoh ruang lingkup hukum perdata yaitu perjanjian jual beli. Nah, perjanjian jual beli, perkawinan, sewa menyewa, harta warisan atau warisan, ya. Kemudian sengketa kepemilikan. Berikutnya ada beberapa pendapat para ahli ya atau para sarjana memberikan definisi atau pengertian hukum perdata, ya. Nah, yang pertama yaitu menurut Sudikno Kertosutomo, dia menyatakan bahwa hukum perdata adalah seluruh kaidah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan orang yang lain dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Berikutnya yaitu subjekti, ya. Subjekti memberikan penjelasan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Jadi dia di sini subjekti ini menitikberatkan pada kepentingan perseorangan antara warga yang satu dengan warga negara yang lainnya, ya. Itu yang menurut subjekti. Kemudian yang terakhir, pendapat yang terakhir yaitu R. Abdul Qadir Muhammad. Abdul Qadir Muhammad menyatakan atau menjelaskan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang perseorangan dan antara orang dengan badan hukum dalam lapangan kehidupan pribadi. Itu ya beberapa pendapat para ahli yang memberikan pengertian dari hukum perdata itu. Ya. Selanjutnya sejarah hukum perdata. Secara singkat, hukum perdata Indonesia ini bersumber dari hukum Eropa, khususnya hukum perdata Belanda yang berlaku pada masa kolonial Belanda, ataupun bersumber dari hukum Belanda. Kalau hukum perdata berarti perdatanya Belanda, ya. Nah, bagaimana perjalanan sejarahnya? Dimulai pada tahun 1848, ya. Di tahun 1848 diberlakukannya Burgerlijk Wetboek atau BW, ya. Ini adalah buku perdata Belanda, ya. Undang-undang Burgerlijk Wetboek, ya. Wetboek atau BW, ya. Atau yang lazimnya biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP kita singkat, ya. Jadi diberlakukan dari tahun 1848 ini BW atau KUH perdata ini diberlakukan di Belanda. Nah, kemudian di tahun 1848 sampai di tahun 1942 BW atau KUH perdata ini diterapkan di Hindia Belanda atau yang kita ketahui yaitu Indonesia. Jadi pada zaman dulu itu masih memakai namanya Hindia Belanda, ya. Jadi sekarang baru setelah mereka barulah namanya diubah menjadi Indonesia. Nah, kemudian pasca kemerdekaan berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 di pasca kemerdekaan hukum perdata tetap berlaku selama belum ada pengganti undang-undang yang baru, ya. Maka KUH perdata atau BW ini tetap berlaku sepanjang belum ada pengganti
undang-undangnya, ya. Selanjutnya sumber-sumber hukum perdata. Apa maksud dari sumber hukum itu? Ada yang tahu arti dari sumber hukum? Ya. Jadi sumber hukum adalah asal mula hukum perdata atau tempat hukum perdata ditemukan, ya. Asal mula, ya, menunjuk pada sejarah dan pembentuknya. Jadi asal mula tadi itu dia menunjukkan pada sejarah dan pembentukannya. Sedangkan tempat ditemukannya itu merujuk atau menunjuk pada rumusan-rumusan tersebut dimuat. Rumusan-rumusan mungkin undang-undangnya atau pasal-pasalnya ditemukan dan dapat dibaca. Jadi tempat itu merujuk pada rumusan-rumusan tersebut dimuat, ditemukan dan dapat dibaca. Nah, itu sumber maksud dari sumber hukum itu, ya. Kemudian menurut sumber hukum, ya, sumber hukum perdata menurut Polmar, ya. Polmar ini adalah salah seorang sarjana hukum di bidang perdata. Jadi Polmar ini membagi, ya, sumber hukum perdata ini menjadi 4 macam, ya. Jadi menurut Polmar, sumber hukum perdata ini dia dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu KUH perdata, ya. KUH perdata yang pertama, ya. KUH perdata. Yang kedua adalah jurisprudensi, ya. Jurisprudensi. Yang ketiga traktat, ya. Yang ketiga traktat. Dan yang keempat adalah kebiasaan, ya. Jadi Polmar ini membagi sumber hukum perdata ini menjadi 4 bagian, 4 macam, yaitu KUH perdata, jurisprudensi, kemudian traktat, dan yang terakhir kebiasaan. Dari 4 sumber ini, ya, dari 4 sumber ini dibagi lagi menjadi 2, ya. Dibagi lagi menjadi 2, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Jadi, ya, dari 4 sumber ini dibagi lagi, ya, menjadi sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Nah, apa saja sumber hukum perdata yang tertulis itu, ya? Sumber-sumber hukum perdata yang tertulis itu apa saja? Yaitu yang pertama tadi, kitab undang-undang hukum perdata atau DW, ya. Kemudian undang-undang khusus, ya, perdata terkait dengan perdata ini, ya. Undang-undang khusus seperti undang-undang perkawinan, ya. Nanti sumber hukum perdata tertulis ini selain KUH perdata, undang-undang khusus seperti undang-undang perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ya. Undang perkawinan itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian Undang-Undang Perbankan, ya. Dari undang-undang khususnya pertama perkawinan, kedua Undang-Undang Perbankan, dan yang ketiga Undang-Undang Hak Tanggungan. Nah, jadi itu undang-undang yang khususnya. Kemudian sumber hukum perdata tertulis berikutnya yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Jadi kalau yang tertulis itu yang sudah dikodifikasi atau dibukukan, ya. Berarti yang namanya hukum tertulis itu berarti hukum yang dikodifikasikan atau dibukukan. Jadi yang pertama tadi yang sumber hukum perdata itu KUH perdata ini. Kemudian kedua undang-undang khusus terdiri dari hukum perkawinan, keuangan, dan hak tanggungan. Kemudian yang ketiga peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Itu sumber hukum perdata yang tertulis. Nah, yang kemudian sumber hukum perdata yang tidak tertulis, ya, salah satunya ini jurisprudensi, ya. Jurisprudensi itu adalah putusan hakim terdahulu yang menjadi acuan. Jadi putusan hakim yang terdahulu dipakai acuan oleh hakim-hakim pada saat ini. Nah, itu, ya. Itu yang maksud dari jurisprudensi. Kemudian traktat atau doktrin. Nah, traktat itu adalah perjanjian antar negara, perjanjian antar
negara atau lebih dalam lapangan hukum perdata ya. Jadi kalau traktat itu adalah perjanjian antar negara satu atau lebih dalam lapangan hukum perdata ya. Itu traktat. Kemudian kebiasaan ya, sumber hukum tidak tertulis. Yang berikutnya adalah kebiasaan ya, yaitu kita sebut biasanya kebiasaan itu adalah hukum adat. Jadi kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi kebiasaan itu bisa dikatakan sumber hukum perdata tidak tertulis ya. Jadi itulah beberapa sumber-sumber hukum yang ada di dalam hukum perdata ini. Nah, kesimpulannya kita ketahui bahwa hukum perdata itu ya, berarti mengatur hubungan antara perorangan ya ataupun badan hukum ya, yang mengatur tentang ketentuan hak dan kewajiban seseorang ya, yang satu dengan seseorang yang lain ya dalam hal kehidupan sehari-hari ya. Nah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sebelum ditutup, saya minta tugas yang telah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Baiklah, karena sudah semuanya menentukan tugas-tugasnya, maka perkuliahan hari ini saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi